Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Sinar Pantura TV, kembali bersama kami dalam sajian informasi terkini dan terpercaya seputar peristiwa hukum dan kabar daerah. Jangan lupa sebelum menyimak berita ini sampai selesai, bantu dukung Sinar Pantura TV dengan cara like, share, dan subscribe channel kami. Aktifkan juga notifikasi agar pemirsa tidak ketinggalan informasi terbaru dari Sinar Pantura TV. Pemirsa, kasus dugaan penipuan jual beli tanah dengan alas hak letter C kembali bergulir di Pengadilan Negeri Kabupaten Batang. Kali ini, seorang terdakwa bernama Suroso alias Surasa harus duduk di kursi pesakitan dalam perkara pidana nomor 106 P.B. Kasus ini bermula dari transaksi jual beli sebidang tanah yang disebut berada di samping SDN Desa Cokro dengan nilai transaksi mencapai 17 juta rupiah. Perkara tersebut diduga bermula pada Agustus tahun 2015. Saat itu terdakwa disebut menawarkan sebidang tanah kepada korban Abdul Aziz dan istrinya Rofiko setelah sebelumnya meminta pinjaman uang. Karena korban meminta adanya jaminan, terdakwa kemudian menawarkan tanah yang diklaim masih berstatus letter C. Kesepakatan jual beli pun terjadi. Korban menyerahkan uang tanda jadi sebesar 2 juta rupiah pada 13 Agustus tahun 2015. Selanjutnya, sisa pembayaran sebesar 15 juta rupiah disebut dilunasi setelah terdakwa menunjukkan surat akad jual beli yang ditandatangani Kepala Desa Cokro saat itu, Rozikin, serta dilengkapi stempel pemerintah desa. Namun persoalan kemudian muncul ketika korban hendak mengurus sertifikat hak milik atau SHM. Betapa terkejutnya korban setelah mengetahui bahwa tanah yang telah dibelinya tersebut ternyata sudah bersertifikat atas nama pihak lain. Korban pun tidak dapat menguasai tanah tersebut, meskipun sebelumnya telah memegang surat jual beli yang disebut berasal dari pemerintah desa. Dalam persidangan, penasihat hukum korban dari Kantor Hukum Anggari Setiawan, SEMH, dan rekan menyampaikan adanya dugaan keterlibatan pihak lain dalam proses pembuatan surat jual beli tersebut. Kuasa hukum menilai korban mengalami kerugian baik secara material maupun imaterial dan mendorong agar dugaan keterlibatan pihak-pihak lain juga menjadi perhatian dalam proses hukum. Sementara itu, dalam sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan, terdakwa Suroso disebut mengakui perbuatannya dan tidak mengajukan eksepsi terhadap dakwaan jaksa penuntut umum. Terdakwa juga meminta bantuan hukum melalui posbakum dan berencana menghadirkan saksi yang meringankan dalam persidangan berikutnya. Majelis hakim pun membuka kemungkinan adanya restoratif justice sepanjang memenuhi ketentuan dan memungkinkan secara hukum. Dalam perkara ini, jaksa penuntut umum mendakwa terdakwa berdasarkan pasal 492 dan pasal 486 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan. Pemirsa Sinar Pantura TV, kasus ini tentu menjadi perhatian karena menyangkut transaksi tanah, dokumen desa, serta dugaan kerugian yang dialami masyarakat. Lalu, bagaimana kelanjutan perkara ini? Apakah proses persidangan nantinya akan membuka fakta baru mengenai penerbitan surat jual beli tersebut? Pemirsa, perlu kami tegaskan, seluruh informasi dalam pemberitaan ini mengacu pada fakta dan keterangan yang terungkap. Dalam persidangan, asas praduga tak bersalah tetap kami junjung tinggi sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Demikian informasi dari Sinar Pantura TV. Jangan lupa like, share, subscribe, dan bagikan informasi ini kepada keluarga maupun rekan-rekan Anda agar semakin banyak masyarakat mendapatkan informasi yang berimbang. Saya pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sinar Pantura TV, tajam mengungkap, berimbang memberitakan.